Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini mic-nya Ustaz. Pakai ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ini pertemuan ketiga kita membahas usul fikih mendasar. Jadi pertemuan pertama kita bahas tentang istihad ya. Istihad. Orang yang melakukan istihad disebut mujtahid. Dan mujtahid kerjanya ngapain? Istihad itu buat menghasilkan apa? Menghasilkan hukum syariat. Ya, ini pertemuan pertama. Menghasilkan hukum syariat. Gimana cara menghasilkan hukum syariat? Nah, dengan modal apa? Istihad. Modalnya dalil syariat. Ini ada 4 dalil syariat, diteliti, diolah oleh siapa? Mustahil. Dengan metode apa? Usul fikih. Dengan usul fikih. Hasilnya apa? Hukum syariat. Hukum syariat. Ulang lagi. Jadi ada dalil, misalnya ayat atau hadis. Sama mujtahid sama ulama dia apa ya? Diteliti, dikaji. Meneliti, mengkaji ada metodenya enggak? Iya lah, ada metodenya, ada rumusnya. Metodenya disebut apa? Usul fikih. Usul fikih. Tujuannya apa nih? Ini semua tujuannya apa? Menghasilkan hukum syariat. Kalau mau dibalik bisa juga. Kita misalnya bertanya kepada mujtahid, apa hukumnya uang elektronik, e-money? Mustahil bilang begitu. Kan kita tanya ke mustahil. Berarti kita bertanya tentang hukum syariat. Mustahil akan cari dulu dalil-dalilnya, diteliti oleh mustahil dengan menggunakan metode usul. Hasilnya, misalnya uang elektronik mubah, boleh. Itu ya. Semua begitu, Muhammadiyah begitu, yang lain-lain. Selalu ada dalilnya, modalnya. Ibarat orang nasi goreng. Mustahid itu apa mustahid? Kalau gitu, tukang nasi gorengnya. Kita minta ke tukang nasi goreng, nasi goreng spesial gila. Misal, atau kebab, abang kebab aja deh, yang nasi goreng terus. Kebab spesial kasih topping keju. Nanti abang kebab mustahil. Tujuannya menghasilkan apa tadi? Kebab spesial keju. Ada bahannya nggak? Ada. Apa bahannya? Keju, roti, Rotinya, dagingnya. daging. Diolah apa sih tukang kebab? Ada metodenya nggak? Ada rumusnya nggak? Ada lah. Kalau nggak bisa asal-asalan. Maunya kebab spesial ya berarti dagingnya berapa, sayuran berapa. Menghasilkan hukum syariat. Gitu ya. Bisa dimengerti nih alur berpikirnya. Semua bisa paham ya. Nah, dalil itu ada 2. Ya. Dibagi 2. Dalil tekstual, kadang-kadang disebutkan dalil naqli, dalil apa? Nakli. Tekstual. Dan ada 3 dalil para tekstual, dalil naqli, dalil non teks. Tekstual ya karena dia bentuknya apa? Teks. Matan. Ya, lafal ayat, lafal hadis. Dalil para tekstual dia bentuknya cara berpikir, umumnya begitu. Jadi dalil ada nakli diriwayatkan, riwayatnya. Quran diriwayatkan, Quran. Ya. Quran diriwayatkan juga. Ya, tapi orang banyak dari orang banyak secara masif, lintas generasi.
Jadi dia lebih kuat daripada hadis dari sisi periwayatan. Karena orang yang hafal Quran banyak, semuanya setor ke gurunya, gitu ya. Gurunya kalau muridnya salah, setoran ditegur kan? Tegur. Salah dikit dong, tegur. Guru kita itu dulunya setoran juga nggak ke gurunya? Salah juga. Kalau salah dikit ditegur juga sama gurunya. Terus gitu sampai zaman tabiin setoran hafalan ke tabiin setoran hafalan ke sahabat setoran hafalan ke Rasulullah setoran hafalan ke Jibril. Setoran itu kan ada hadis setiap Ramadan beliau baca Quran setor ke Jibril. Nah, dari sumber Quran. Jadi Jibril mendengar Quran dari Nabi, Jibril sampaikan ke Nabi, Nabi sampaikan ke umat, ke sahabat terus sampaikan ke kita. Nggak nyoba-nyobain secara satu arah, tapi dua arah. Karena udah disampaikan, yuk hafal belum? Setelah sini balik, dicek. Gitu ya. Nah, kekuatan riwayatan Quran ini nggak bisa ditolak. Semua orang, mau muslim mau non muslim, pasti secara logis percaya memang Quran kita ini persis Qurannya Nabi Muhammad SAW. Pasti itu, karena cara menyampaikannya semeyakinkan itu. Ada nggak dokumen lain yang seserius itu cara menyampaikannya? Ada nggak? Dokumen lain? Ada? Nggak ada. Sejarah Majapahit begitu nggak cara menyampaikannya? Enggak. Sampai hafal setiap kata, setiap panjang ayat enggak gitu. Kitab suci agama lain enggak begitu juga. Quran itu jaga. Nah itu maka dia tekstual, riwayat hadis juga sama. Nanti saya terangkan lagi. Nah, baik yang tekstual yang mengakui dalil wahyu maupun para tekstual logika rasional ini saling berhubungan. Ya, jadi dalam Islam mana yang dipakai? Dalil nakli atau dalil akli? Dua-duanya. Nakli dipakai, akli wahyu dipakai, logika dipakai. Dua-duanya. Malah dia saling berpadu. Begini mudah jelas. Jadi gini, ceritanya ada orang dia baru balik. Dia sejak lahir sama bapak ibunya ditaruh di hutan, dirawatnya oleh singa, Tarzan namanya, dirawat singa. Sampai balik dia mikir kan, lihat dirinya sendiri, diri saya ada, tumbuh pada tadinya kecil. Kemudian lihat sekelilingnya, ada singa melahirin, singa mati, ada zebra dimakan, zebra selamat. Lihat alam semesta langit, matahari terbit terbenam, bulan bintang. Dia mikir dulu, ini mikir dan melihat. Ini proses melibatkan indera dan apa? Dan logika, indera dan logika. Itu dulu modalnya. Modal orang beriman itu indera dan logika. Indera dan pemikirannya. Melihat, mikir. Itu modal awal. Kemudian dia mikir kan, dia melihat, dia mikir. Alam semesta tadinya nggak ada jadi ada, berubah-ubah. Dia mikir yang kayak gini pasti harus ada apa? Pencipta. Yang bikin. Kita aja kalau lihat makan enak, wih, saya bikin nih, gitu. Kalau dia bilang, tahu jadi sendiri, mungkin, kan, gitu. Alam semesta secakep ini, nanti kita mikir ada sendiri, ada yang mikir. Nah dari situ kita muncul pikiran yakin adanya apa? Sang pencipta. Sang pencipta ini pasti paling hebat. Dia mesti yang paling hebat, paling tahu, paling sayang, paling bijak, paling adil. Ini namanya
konsepnya the omnipotent God, Tuhan yang maha hebat. Dan kita ada keyakinan. Jadi dalam benak kita sekarang ada dua entitas, Tuhan dan alam. Alam itu berarti semua yang selain Tuhan. Ya, Tuhan dan alam. Jadi, alam itu bukan Tuhan. Tuhan menciptakan alam, termasuk kita, bagian dari alam. Lanjut. Kalau Tuhan maha bijak, maha pengasih, Tuhan ngasih kita nafas. Si Tarsan tadi dapat makan, minum, tapi dia bingung, ini bagus atau enggak ya? Ini boleh apa enggak? Yang benar gini atau yang gitu ya? Ini masih yang pertama ya, Alfred dan Sunan. Si Tarsan berpikir lagi, enggak mungkin Tuhan yang peduli nafas, makan, minum saya, bodoh amat dari petunjuk hidup saya. Nggak mungkin. Mana lebih penting? Ya, buat kita. Nafas, makan, minum, apa panduan hidup? Mana lebih penting? Makan, minum. Oke, kalau dia bilang makan dan minum lebih penting, pertanyaannya, dia kalau lihat ada makanan, terus semua makanan yang dia lihat dia langsung ambil, bisa berantem nggak ada? Kenapa bisa berantem? Karena belum tentu makanan yang dia akan ambil berhak dia ambil. Paham nih? Dia lihat ayam goreng di dekriuk, enak. Apa buat nih? Ambil langsung. Wait, mau ambil ayam dekriuk? Apa? Ini kan bukan punya ente. Bayar dulu. Ambil. Nah, gimana bang? Ini ada yang lebih tinggi daripada kebutuhan makan, kebutuhan apa? Panduan hidup. Apa yang benar, apa yang salah, itu lebih penting. Amin. Nah, itulah makanya saya itu selalu bilang nikmat iman dan nikmat Islam lebih besar daripada nikmat makan, minum dan bernafas. Karena untuk makan, minum aja kita butuh panduan ya, butuh panduan. Saya nih masuk ke rumah orang, boleh nggak nafas? Boleh nggak? Masuk ke rumah orang nih, boleh nggak nafas? Kenapa boleh? Kalau saya masuk ke rumah orang, lihat sirup, lihat masuk ke kulkas, susu, keju, boleh nggak saya masuk makan? Loh, apa bedanya? Masuk ke rumah orang boleh nafas? Itu oksigen rumah siapa? Rumah orang. Kenapa oksigen boleh saya hirup? Makanan di kulkas nggak boleh, atau nggak usah di kulkas deh, di meja langsung, meja dalam ya, bukan meja ruang tamu, meja dalam. Ya kalau napas, kalau nggak mati kalau kita nggak napas. Ya makan dulu kalau makan mati. Ya, tapi bisa ditahan. Kamunya nggak mati, saya mau mati nih. Nah, jawabannya nggak gitu. Berarti kebutuhan kita akan panduan hidup, benar, salah, berhak tidak berhak itu lebih penting daripada kebutuhan kita akan makan, nafas dan minum. Jadi sebelum makan, nafas dan minum, apa dulu yang boleh, yang tidak boleh, itu lebih penting. Karena keluhan nanti sengketa. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang bodoh amat, benar dan salah, yang penting kaya, berantakan nggak negara? Iya. Berantakan negara gara-gara itu, gara-gara orang yang bagi dia lebih penting berpuasa, kaya, makan, tertenar, terkenal, daripada benar salah. Itu yang kerusakan. Nah, bisa dimengerti nih. Makanya kebutuhan kita akan panduan hidup itu lebih besar. Gak mungkin Tuhan sayang sama kita ngasih nafas, ngasih makan, minum, tapi gak sayang sama kita ngasih panduan hidup. Gitu ya. Makanya kita mikir, pasti Tuhan ngasih kita panduan hidup. Mana nih panduan hidupnya? Banyak cara. Setidaknya ada dua cara yang kita bisa bayangkan. Cara pertama, Tuhan langsung ngomong sama semua kita. Cara pertama, bisikin Fajri, ini boleh, Fajri jangan begitu. Yang pertama, langsung. Kemudian kedua apa? Melalui manusia lain. Tuhan ngomong ke dia, dia nyampe ke kita.
Ada dua kemungkinan. Dua-duanya mungkin. Tapi Allah SWT berkehendak memilih cara kedua. Dan kita kan tadi sudah yakin Tuhan pasti maha hebat. Maka pasti pilihan Tuhan cara kedua itu pilihan yang paling bijak. Nah, logis tuh. Oke, berarti Tuhan akan menunjuk satu manusia untuk menyampaikan petunjuk-petunjuknya. Tapi kita kan butuh, mana buktinya ini utusan Tuhan? Butuh bukti kan? Nah, gitu ya. Sekarang kalau kita hidup 3000 tahun lalu, Nabi Muhammad SAW hidup berapa tahun lalu? Ya kira-kira 1500 tahun lalu ya. Nabi wafat tahun 632 Masehi. 632. Kita sekarang 2024. Ya, 1500 atau 1400 tahun lalu kira-kira. Gitu. 3000 tahun lalu kita hidup. 3000 tahun lalu itu masih zaman Nabi Daud. Ya, zaman Nabi Daud 3000 tahun lalu. Kita tinggal di Depok, umpama. Tetangga kita aku Nabi. Wahai warga BJ Timur sekalian, semalam Tuhan sudah mewahyukan kepada saya, kalian harus setor duit 100.000 rupiah kepada saya setiap hari. Perintah Tuhan. Langsung percaya gak? Gak langsung percaya. Itu udah bener. Jangan langsung percaya. Padahal tuh masih era-eranya para nabi tuh. Kalau zaman sekarang ada nabi, kita pasti nggak percaya. Pasti benar ya? Mungkin benar atau pasti salah? Zaman sekarang ya. Siapa pasti salah? Karena nabi yang udah terbukti benar sebelumnya udah bilang, nanti paling belakangan. Jadi fix kata akan ada yang berikutnya. Kalau 3000 tahun lalu kan masih mungkin ada nabi di Depok. Mungkin nabi-nabi banyak di semua tempat. Dalam satu hadis sebutkan Nabi 124.000 Nabi, Rasul 315. Jadi banyak, mungkin aja tetangga kita ini Nabi. Tapi problemnya dia baru ngaku, belum bawain apa? Bukti. Kita minta bukti, mana buktinya? Ente Nabi. Nah, banyak bukti, misalnya mukjizat. Ente lihat tuh, gunung, Nabi gunung. Biasanya bisa diangkat nggak? Nggak bisa biasanya. Hanya angkat. Wah. Atau kita lihat ajarannya gimana ajarannya? Bagus nggak? Hidupnya selama ini dia ngaku Nabi umur 40 tahun. Selama ini gimana dia? Wah, selama ini kagak buat perempuan, kagak pernah buang sampah sembarangan, tepat janji segala. Nah, kalau gitu kita percaya. Misalnya gitu. Tapi kalau hidupnya aja dia kan banyak bohongnya sama ini. Ya juga akhlak-akhlak buruk dikerjain gitu. Yang semua sepakat secara logika ya itu tuh. Atau nggak bisa mau mukjizat mana ya, cuma sihir aja. Bedanya sihir sama mukjizat, maupun yang nanti bahasa lebih spesifiknya lagi mungkin bisa di lain waktu ya. Adalah kalau sihir itu dia hal-hal sederhana, nggak bisa hal-hal besar. Paling-paling cuma nipu mata atau hal kecil, matiin orang, begitu aja. Hal yang bisa dilakukan manusia biasa. Tapi kalau sampai bulan-bulan mengubah tongkat jadi ular betulan, bukan tipu-tipu ya, benar ular betulan, berubah jadi tongkat, pegang tongkat, jadi ular dari binatang. Itu nggak bisa dilakukan penyihir, gitu ya. Maju ke Nabi. Ini intinya kita minta bukti namanya. Jadi jangan langsung percaya. Sama sahabat juga gitu, Nabi Muhammad nggak langsung percaya. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hisham, tidaklah sahabat beriman padaku melainkan mikir dulu, kecuali Abu Bakar. Semua mikir dulu. Abu Bakar memikir, kenapa nggak mikir? Karena udah berkawan sama Nabi Muhammad 40 tahun. Jadi udah jelas selama ini Nabi Muhammad kagak pernah kelakuannya menyimpang. Jadi aku Nabi pun saya percaya, nanti emang pantas ini udah di atas rata-rata akhlak. Jadi tetap ada proses berpikir juga. Nah, otomatis kalau mengiringi Nabi orang satu itu, maka apapun yang disampaikan pasti apa?
benar, wahyu dari Allah pasti benar. Ternyata wahyu ini semua dari sini 1, 2, 3, ini semua logika sampai 4 itu semua logika. Jadi jangan pernah bilang Tuhan ada, buktinya apa? Allah berfirman. Jangan begitu. Kenapa? Karena yang sedang ditanyakan Tuhan ada apa enggak? Jangan jawabannya Tuhan ada. Buktinya Allah berfirman di Quran, Qul huwallahu ahad. Enggak benar cara berpikir begitu. Karena untuk percaya Quran mesti yakin dulu di Quran beneran omongan Tuhan, dan mesti percaya dulu Tuhan itu ada. Lah saya dari awal kata orang ini nggak percaya ada Tuhan. Apa bukti ada Tuhan? Jadi jangan pakai Quran langsung. Gak gitu caranya. Makanya tadi kita bilang pertama-tama modalnya apa? Indra dan pikiran dulu. Itu modal awal. Mikir begini, baru nyampe kesimpulan Tuhan ada. Nomor 2, nomor 3 Tuhan memutus. Nomor 4 Nabi ini ngomong benar. Semua logika semua. Termasuk mujizat itu logika. Karena logikanya gini. Kita kalau ada orang datang ke Biji Timur, ya datangnya nyamperin ada sebuah acara peresmian umpama kawinan lah di sini, kawinan datang turut hadir di kawinan di wali kota, hadir. Tiba-tiba orang ini berteriak, orang ini udah komunikasi dengan wali kota sebelumnya, tapi orang-orang masyarakat datang komunikasi tersebut. Intinya sebelum acara tersebut, wali kota ada titip pesan pada orang ini, nanti kalau saya datang di kawinan di Biji Timur, kamu umumin ke masyarakat yang hadir bahwa besok di rumah saya mau bagi-bagi duit 1 juta, itu buat fakir miskin aja. Wah, siapa? Ngomongin itu aja. Yang fakir miskin besok dapat 1 juta dari wali kota. Orang-orang sebut saya enggak? Enggak lah, saya. Tapi wali kota ada di situ. Sekarang pertanyaan saya, kemana mata orang-orang melihat? Wali kota. Wali kota. Karena kalau dia orang bohong, kita bereaksi dong. Kalau benar, dia bereaksi. Wali kota dilihatin, kata orang ini, tanda saya benar. Omongan saya beneran dari pesan wali kota. Wali kota akan lompat 10 kali dan lepas kopiah beliau. Pertanyaan saya, lompat 10 kali dan lepas kopiah itu kebiasaan wali kota bukan? Bukan. Biasanya nggak gitu, Pak. Nggak pernah gitu sebelumnya, kita nggak pernah lihat gitu. Maka orang lihat sekarang wali kota lagi lompat 10 kali, set, lepas kopiah. Pertanyaan saya, orang langsung percaya ngomongannya? Langsung, logis. Udah nggak bisa ditolak, udah otomatis percaya. Nah, mujizat itu konsepnya. Biasanya bulan kebelah, agak dikebelah. Orang ini ngaku nabi, kebelah, fix bener dia nabi. Biasanya orang mati bisa hidup lagi nggak? Dia pernah bisa ngidupin orang mati. Bener nabi dia, gitu. Jadi mujizat konsepnya konsep logika sebetulnya. Ya, nggak mungkin Tuhan yang maha bijak tadi membantu pembohong. Nah, untuk membuktikan kebohongan enggak, dibantuin bener jujur. Ya. Maka yang disampaikan Nabi, wahai Tuhan itu pasti benar. Nah, ternyata wahai Tuhan yang disampaikan dengan Muhammad itu Quran, itu ngajarin kita ikutilah sunnah. Apa misalnya ayat ngajarin ikuti sunnah? Ya, saya bawa di situ. Ya, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Dan ayat selanjutnya, ikuti ijma, ikuti qiyas, ada dalam Quran. Pertanyaan mungkin muncul, Ustaz, Anda percaya deh Muhammad benar, tapi ajaran Muhammad kita apa enggak? Yang sama kayak kita ini beneran ajaran Muhammad enggak? Kan mungkin muncul pertanyaan gitu ya? Mungkin enggak? Mungkin aja ya. Nah, kita bilang valid. Kenapa gitu? Karena ajaran Muhammad, Quran misalnya,
Sama di kita dengan periwayatan yang sedemikian ketat. Dengan periwayatan baca full, dihafalkan, disetorkan balik, dikoreksi benar apa enggak hafalannya. Terus orang banyak lintas generasi, dan mereka nggak cuma baca, tapi juga nyatet tulis. Quran ditulis nggak? Tulis, zaman Nabi ditulis, zaman sahabat ditulis. Semua penghafal Quran dulu itu rata-rata mereka punya catatan tertulis, buku tertulis, salin dari dulunya. Pernah lihat video anak-anak Afrika hafal Quran kan? Belum lihat? Pakai papan, papan. Jadi sebelum menghafal ditulis dulu. Mirip begitu juga zaman-zaman klasik dulu. Jadi sambil menghafal, sambil nulis. Jadinya periwayatan Al-Quran itu gak cuma mulut ke mulut, tapi tulisan ke tulisan. Jadi kalau secara sejarah itu sudah sangat tinggi levelnya. Periwayatan mulut ke mulut juga oke, oral tradition, apalagi periwayatan secara empirik. Gitu ya. Apalagi ada bukti misalnya Mushaf Birmingham. Mushaf Birmingham itu beberapa lembaga mushaf Al-Quran yang ada di kota Birmingham, didapat dari Perancis dari Mesir dari zaman sahabat. Dicek pakai radio warna ditembak, diperkirakan memang ditulis di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita lihat tulisannya, ada scan di internet, cari nanti beneran itu memang kayak Quran yang kita baca. Ya, dan lain-lain. Jadi kita keyakinan kita tentang Quran dan Sunnah itu iman yang sangat kuat. Jadi nggak cuma modal percaya, enggak. Makanya harus yang percaya Quran Sunnah itu nggak cuma Muslim tapi juga non Muslim. Tapi urusan dia mau masuk Islam apa enggak. Tapi Qurannya benar, kayak Quran Nabi, dia pasti harus percaya. Karena pembuktiannya logika, pembuktian indrawi, bukan cuma modal percayanya. Setelah kita udah percaya Quran Sunnah, Quran dan Sunnah isinya tiga apa? Satu apa? Akidah. Dua, kisah. Tiga, akidah misalnya terkait dengan keyakinan-keyakinannya, iman Allah, malaikat, akhirat, ada kiamat. Kisah yang saya cerita. Di hadis ada kisah kan? Ada. Banyak. Misalnya kisah apa di hadis? Kisah apa di hadis? Apa misalnya? Kisah apa ada ini hadis? Kisah Nabi? Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir alaihissalam. Jadi di Quran ada ayatnya, tapi ayatnya umum-umum aja. Rinciannya di mana? Di hadis Nabi menceritakan lebih detail. Ada kisah yang cuma di hadis, misalnya kisah Nabi Yusha. Kisah Nabi Yusha menahan matahari. Matahari pernah ditahan. Dalam pandangan mata mataharinya nggak gerak. Ini lama, jadi udah mau terbenam, kagak terbenam. Itu ada ceritanya. Jadi ada kisah di Quran, ada di hadis. Ada syariah itu berarti ya wajib, sunnah. Nggak cuma ibadah, ada yang sifatnya akhlak, itu syariah juga. Ada yang sifatnya hukum pernikahan, keluarga, ada hukum terkait duit, Uduk, pidana, politik, dan seterusnya. Lingkungan, zakat. iya zakat. Syariat ini syariat. Ayat-ayat yang terkait langsung dengan syariat itu cuma dikit, cuma 500. Padahal Quran ada berapa ayat? 6.236. Berarti nggak nyampe 10%. Dikit ya. Begitu juga hadis. Hadis yang terkait langsung syariat itu cuma 20.000 hadis kira-kira. Saya mau Ghazali. Karena ada artikel yang saya bawa. Dari total kata Imam Suyuti, total hadis berapa? 300.000. Jadi total semua hadis 300.000. Itu udah udah maksimal 300.000. Kalau ada kita dengar ulama fulan menghafal 1.000.000 hadis, maka maksudnya 300.000 hadis ini dengan beragam jalannya. Jadi yang diulang-ulang. Jadi kalau intinya aja tanpa pengulangan sanad, maka berapa? 300.000 hadis. 300.000. Sahih Bukhari berapa? 3.000
total 6 ribuan hadis. Sahih Muslim juga segitu. Kayak gitu ya. Nah, sunnah dibagi 3. Tapi sebenarnya sebelum dibagi 3 bagi 2 dulu. Ada yang berubah perkataan, ada yang berubah perbuatan. Perkataan misalnya apa? Qala Rasulullah. Iya, misalnya apa hadis yang benar? Coba satu hadis. Silakan. Boleh bahasa Indonesianya deh, enggak apa-apa. Ada berapa nih? Satu-satu. Ya. Silakan, silakan. Satu hadis. Boleh bahasa Indonesianya. Perkataan ya. Iya, silakan. Oke, jadi doa apa? Doa yang tidak, tapi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Oke, boleh. Bebas aja, bebas hadis. Nggak harus bahasa Arab. Bahasa aja nggak apa-apa. Misalnya apa? Nah, gimana hadisnya? Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Mantap. Nah, dan Rino. Senyum adalah sedekah. Iya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Semua nih satu hadis ya. Silakan. Bebas saja hadisnya apa. Maknanya nggak apa-apa, kita cariin kira-kira hadisnya apa. Misalnya. Hah? Ya ingat, kalau lewat dulu pas, nanti balik lagi. Ingat, ada 7 golongan diberi naungan oleh Allah ya, di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Sab'atul yudhilluhumullahu fi dhillihi wa la dhilluhu. Ada bin adil. Siapa lagi? Laki-laki yang hatinya terpotong di masjid, kemudian terpotong di masjid, ya, dan seterusnya. Ya, macam mana? Pas dulu. Ya, terus pas lagi. Ilmu dari imam. Tuntutlah ilmu dari imam bayi minal mahdi ila lahdi. Oke, terus. Gimana? Ini tidak ada seorang yang terkenal melainkan nanti akan didudukkan oleh malaikat, ditanya man rabbuka wa man nabiyuka. Terus ratato, jangan marah. Ada 2 kali bilang malaikat jannah. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman sampai menyukai untuk saudaranya apa yang disukai untuk diri sendiri. Sungguhnya amal tergantung niat. Innamal dunia. Terus. Pas dulu. Berbuat baiklah pada orang tua yang bertakwa. Ya, ini Quran sih kalau bayar wala tanharum jangan. Tapi nggak apa-apa lah. Cuma kalau hadis nggak begitu kata-katanya. Tapi nggak apa-apa. Terus. Ayatuhu rusyatul iman. Persia sebenarnya iman. Terus. Manusia beriman bahwa jahat akhir kemuliaan adalah tangga, bukan itu beriman akhir. Kalau beri jarang. Gitu. Jadi itu hadis-hadis perkataan. Ada namanya sunnah qauliyah. Sunnah apa? Ada yang seperti perbuatan. Perbuatan ada 2 macam. Perbuatan aktif, Nabi melakukan kelihatan perbuatannya. Aktif bergerak. Ada yang diam. Diam perbuatannya nggak diam. Perbuatannya nggak diam. Kalau aktif namanya sunnah fi'liyah.
sunnah apa? Kalau diem aja sunnah takririah. Sunnah. Contoh Nabi berbuat misalnya cara sholat, Nabi mengangkat tangan. Contoh sunnah pendiaman misalnya apa? Nah, Nabi pernah nih makan di meja makan bareng sama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid makan kandal gurun. Kandul. Dan udah lewat nih zamannya kandulnya. Tapi kandal gurun itu biarlah beneran ada. Kandal gurun, dok. Dimakan dok. Nabi nggak makan, tapi Nabi diem aja. Apa kita pahami dari sini? Jadi boleh. Kenapa gitu? Karena Nabi tidak melakukan perbuatan haram. Nabi maksud tidak melakukan perbuatan haram. Mendiamkan dosa itu termasuk perbuatan haram. Maka Nabi nggak mungkin mendiamkan dosa. Karena Nabi diam berarti itu bukan dosa. Paham ya? Tapi kalau selain Nabi mungkin nggak mendiamkan dosa. Mungkin kan selain Nabi bisa dosa. Jadi jangan kita beralasan nggak apa-apa orang depan kiai kok kiai diem aja, nggak apa-apa bisa. Karena kiai bisa salah. Karena kiai bisa salah, kiai bisa aja mendiamkan kesalahan. Bisa kan? Kalau Nabi nggak bisa, nggak mungkin. Itulah pembahasan pertama kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena tadi kita proses pertama menggunakan akal, tapi jawabannya nggak begitu. Kita nggak bisa pakai narasi akil bikin firman. Kenapa? Karena akil itu kita pakai duluan, sebab dia yang kita punya. Yang kita punya dalam diri kita apa? Indra, logika, rasio. Gitu ya. Jadi itu modal awal. Adapun modal awal untuk kita percaya sama nakli. Adapun kalau udah kita percaya sama nakli, jelas-jelas dia nakli, maka bisa saja akal kita berpendapat apa, nakli berpendapat lain. Mana yang benar? Nakli yang benar. Contoh, kita anggap kayaknya nih berzina kagak apa-apa, selingkuh nggak apa-apa, asal nggak ketahuan. Nafkah buat istri yang sah aman, pakai alat pengaman, nggak apa-apa. Kenapa sih Islam melarang? Pertanyaan saya, mana yang menang kayak gini? Nakli yang bilang wala taqrabu zina, apa pikiran kita tadi? Logika. Nakli. Kenapa? Karena setelah kita udah percaya dia nakli yang benar, nakli kan, udah benar wahyu Tuhan. Maka logika kita di awal sudah bilang Tuhan pasti apa? Benar. Tuhan paling tahu, Tuhan paling sayang, Tuhan paling bijak. Amin, gitu ya. Maka dengan begitu logika pendek kita tadi itu kita nggak pakai, karena bertentangan dengan nakli dan logika lagi yang lebih besar. Itu tadi namanya wahyu Tuhan pasti benar. Jadi dua-duanya nggak bisa kita bilang pilihan mana enggak. Malah cenderungnya nakli itu yang selama dia udah jelas-jelas nakli, dia pasti benar. Adapun nakli kita belum tentu benar, karena bisa aja akal kita tuh kita anggap akal padahal hawa nafsu, bisa aja. Tapi sebetulnya selama akalnya benar, logikanya jalan dipakai, nggak akan pernah bertentangan dengan nakli, nggak akan pernah. Contohnya barusan logika kita pendeknya bilang gini, harusnya selingkuh nggak apa-apa selama begini, kenapa dilarang? Sebenarnya kalau dipikir logis, yang benar adalah dilarang. Karena tadi ini jelas-jelas wahyu Tuhan melarang selingkuh. Tuhan pasti paling tahu, paling bijak. Nanti otomatis kita klaim kita masih salah. Belum lagi, silakan lakukan penelitian. Nggak ada penelitian merekomendasikan perselingkuhan, nggak ada. Yang ada penelitian bilang perzinahan itu biang keretakan rumah tangga. Perzinahan menyebabkan penyakit menular seksual. Perzinahan mengancam
terancam punah. Nah gitu. Di beberapa negara udah terjadi depopulasi besar-besaran sampai sekolah-sekolah tutup. Kenapa sekolah tutup? Nggak ada anak-anak sekolah. Emang anak sekolah kenapa pada main gundu, main layangan? Bukan Ustaz. Ngapain mereka? Ya kagak ada. Yang main gundu, main layangan Ustaz. Emang kagak ada anak? Nggak ada anak. Kenapa nggak ada anak? Tapi nggak ada melahirkan. Kagak ada yang mau nikah. Kok kan nggak mau nikah? Emang nggak punya dorongan seksual? Kok nggak mau nikah? Karena bisa menunaikan dorongan seksualnya tanpa perlu menikah. Bisa enak tanpa bertanggung jawab. Ngapain bertanggung jawab? Bisa enak terus anaknya dibunuh dengan aborsi. Ngapain punya anak? Nah, jadi setelah dipikir-pikir, ternyata selingkuh itu juga nggak logis untuk dibenarkan. Yang logis adalah dia menghafal. Jadi lagi kita bilang Islam itu tidak membenturkan namanya akli dengan akli, tapi dipadu. Seperti contoh itu tadi. Semua yang benar menurut akal pasti benar menurut syariat. Semua yang benar menurut syariat pasti benar menurut akal. Kalau kita melihat kayak ada pertentangan, maka kemungkinannya akalnya yang kurang bijak, kurang beres, berpikir yang terlalu tergesa-gesa, atau naklinya yang mungkin doif, hadis itu doif, atau salah penafsirannya bisa. Saya pahami ya. Allah. Ada lagi silakan. Terpahami, Ustaz Zainal. Alhamdulillah. Ya. Silakan. Boleh nih Pak? Boleh, boleh. Masalah itu apa? Kayak lagi apa? Kayak telur misalkan dipasang tuh ya. Bukan telur kan suka masih ada sedikit kotor-kotoran tuh ya. Iya. Karena kalau istri kita pegang gitu kan, tiba-tiba boncengan sama kita, pegangan sama kita gitu. Iya. Jadi apa? Karena kita atau baju kita. Oke. Najis ya tuh yang Baik. istri kita buang dari Iya. belanja habis nyopot telur gitu kan. Hmm. Padahal itu masih ada sedikit kotoran ayamnya itu. Ya, oke. Jadi najis ya itu baru berpindah kalau ada media pemindahannya. Najis baru berpindah kalau ada medianya. Ya, kalau najisnya padat, tangan kita kering, dia kering, kita pegang. Selama nggak ada benda najis di sini, najisnya nggak berpindah. Jadi kalau kering, kita pegang anjing yang kering. Umpama atau babi lah, jangan anjing, babinya kering, tangan kita kering, pegang. Kita mesti cuci tangan ya, kering sama kering, enggak, karena nggak berpindah. Gitu. Ini semua najis dia baru berpindah kalau ada medianya. Ya mungkin kehati-hatian kita cuci, tapi nggak ada keharusan selama sama-sama kering. Cuma kan ada memastikan kering itu juga problematik. Misalnya kita pegang ternyata keringetan ya, tangan kita keringetan Pak. Nah, itu yang mungkin. Tapi selama sama-sama kering, dipastikan sama-sama kering, maka nggak berpindah najis. Begitu juga kalau kita ragu, pindah enggak? Kenapa enggak? Apa hukum asalnya? Hukum asalnya najis nggak ada. Maka kalau kita ragu berarti dianggap najisnya. Nah ini semua dengan anggapan bahwa yang dipegang najis. Adapun dalam pertanyaan tadi, kotoran yang bisa nempel di telur itu kotoran apa biasanya? Kotoran ayam. Ya. Kotoran ayam menurut pandangan Muhammadiyah bukan najis. Ya, gitu. Ya kotor, tapi bukan najis. Jadi kotoran hewan yang halal dimakan itu bukan najis. Memang najis bukan berarti bersih ya, kotor, tapi yang lebih ringan daripada kotoran hewan yang nggak boleh dimakan. Termasuk hewan yang nggak boleh dimakan manusia ya. Manusia boleh nggak dimakan? Najis itu terlalu manusia najis. Enggak, kita kena aja itu. Kotoran anak misalnya kan? Kotoran kambing berarti Nggak najis. nggak najis. Tapi kotor, bersih. Ya, bukan berarti dibiarin ya. Tapi kalau kita lupa bersihin, sholatnya tetap
tetap sah, sholat tetap sah. Tapi itu najis menurut mazhab Syafi'i. Ini memang beda pendapat. Kotoran kambing, kotoran ayam, apakah najis? Ulama beda pendapat. Ya. Sebagian besar ulama bilang najis, sebagian lagi bilang enggak najis. Kenapa enggak najis? Lah makanannya aja, dagingnya aja halal dimakan. Ya tapi kan dagingnya, kotorannya. Lihat ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di kandang kambing ya, tapi sholat tapi nggak masalah. Apalagi ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nyuruh berobat sahabat pakai apa? Mohon maaf, air urinnya bentar. Nabi nggak mungkin nyuruh berobat dengan najis. Jadi itu sesuatu yang cuma memang masalah berobat dengan urin ini kebanyakan ulama bilangnya dia khusus, ya khusus. Jadi walaupun dia bukan najis, tapi kita nggak bisa sembarangan zaman sekarang nih masalah obat aja, ya bisa dicek dulu. Karena dalam hadis juga bukan urin apa adanya urin gitu, segini saja, enggak dicampur dengan susu onta. Jadi urinnya kalau realnya itu dikit campur dengan susu onta. Nah itu panduannya bagaimana itu mungkin perlu dicek zaman sekarang ya. Tapi intinya itu dari diantara bahwasanya kotoran hewan yang halal dimakan itu kan najis. Demikian. Allah. Ada lagi? Terkait dengan najis tadi, bolehnya diperjualbelikan? Ya itu dia kembali ke pertanyaan. Kalau dia najis, ya berarti nggak boleh diperjualbelikan karena kita haram memperjualbelikan benda najis. Tapi bedakan benda najis dengan benda terkena najis. Jadi kita anggaplah pakai pendapat mazhab Syafi'i. Berarti boleh nggak jualan telur yang ada kotoran-kotoran? Apa-apa? Karena yang dijual bukan najis, yang dijual telurnya. Cuma kotor nih, nanti bersihin sendiri ya bu. Nah, gitu. Tapi ada problem, misalnya pupuk kandang, boleh nggak dijual pupuk kandang kalau itu? Nah, kalau pandangan bahwa itu najis, nggak boleh karena dijual-belikan. Walaupun ada triknya. Apa triknya? Yang dijual-belikan bukan pupuk kandangnya, yang dijual-belikan jasa membungkus pupuk kandang. Jadi pas bayar itu bukan bayar pupuk kandang, itu bayar jasa ngebawain ke kita pupuk kandang. Ada pola apa jasanya. Itu siasatnya mazhab Syafi'i gitu siasatnya. Makhluk syar'i. Tapi bagi yang bilang memang bukan najis, ya berarti nggak masalah jualan bukan. Gitu ya. Oh. Jadi perbedaan yang ringan ya, yang menjadikan bahan tengkar. Dan lagi kalau nanti kita break dulu, sudah jam berapa sekarang? Kita break sampai 8.15, 8.20 ya. 8.20 ya, jadi nanti 8.20 nanti tajwid insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.